Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 16 Mei 2025, saya mengajak kita sekalian saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Kita diteguhkan oleh firman Tuhan ini untuk tidak gelisah hati kita. Kalau kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu di tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Demikian Thomas bertanya kepada Yesus. Barangkali saudara-saudari pertanyaan Thomas ini juga mewakili kebingungan, mewakili kegelisahan hati kita, keraguan-raguan kita dalam mengikuti Kristus. Namun hal yang paling penting di balik ini adalah bahwa pengenalan iman dan relasi pribadi yang mendalam dengan Yesus perlu dibangun agar kita dapat menyelami seluruh misteri hidupnya. Sebab kadang orang memahami karya misi Yesus secara lahiriah dalam kalkulasi manusiawi belaka. Orang mengikuti Kristus berusaha mencari Dia hanya untuk mendapatkan kepuasan batin sesaat, dan tidak rela menempuh jalan penderitaan bersama Dia. Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sabda ini saudara-saudari memberikan jaminan, memberikan kepastian tertinggi bagi kita akan hidup yang kekal. Siapa yang percaya mengikuti Yesus, dia ada di jalan yang benar. Dia ada di jalan keselamatan, sebab jalan itu adalah Yesus sendiri. Akses satu-satunya menuju Bapa, menuju hidup kekal adalah Yesus sendiri. Dia adalah kebenaran karena seluruh yang Dia wartakan, seluruh karya-karyanya, kesaksiannya adalah benar. Dan kalau kita mengikuti jalan, menerima kebenaran yang diwartakan Yesus, percayalah kita akan hidup. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, seperti Thomas, kita juga kadang-kadang dikuasai oleh perasaan gelisah, perasaan ragu, bimbang dalam mengikuti Yesus. Kita baru percaya kalau melihat dan mengalami tanda-tanda lahiriah yang nampak, yang sensasional. Barangkali juga hanya berpura-pura tidak mengetahui jalannya agar kita bisa mengikuti jalan-jalan dunia yang menawarkan kenikmatan-kenikmatan semu, yang menyenangkan, katakanlah badan, menyenangkan indera, namun bermuara kepada penderitaan. Kiranya kita
tidak terjebak dalam jalan-jalan yang keliru dan menyesatkan hidup kita. Yesus telah menunjukkan jalan satu-satunya menuju hidup itu melalui salib. Untuk itu kita diajak juga untuk mempercayakan seluruh hidup kita padanya, susah atau senang, suka maupun duka. Kita mengandalkan Dia. Ia akan menuntun kita pada jalan keselamatan sebab Dialah sendiri sumber keselamatan itu. Dari saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu, Dia tidak mengatakan bahwa hidupmu tidak akan diwarnai oleh situasi-situasi yang barangkali ingin kita hindari, penderitaan, sakit, kegagalan, dan macam-macam situasi lain yang tidak kita harapkan. Seakan-akan bahwa kalau ikut Yesus, segala sesuatu akan lancar-lancar saja. Semuanya akan baik-baik saja. Tidak seperti itu memahami warta kebenaran dari Tuhan Yesus. Orang menjadi tidak gelisah, orang menjadi tetap kuat, orang tetap menjadi pribadi yang mampu berdiri di hadapan Tuhan kalau dia sungguh percaya bahwa dalam segala situasi apapun itu, dia tidak berjalan sendiri. Tuhan tetap menyertai sebagaimana Dia janjikan, aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Saudari-saudara, moga-moga kita semakin percaya kepadanya, semakin menaruh pengharapan kepadanya, semakin menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam penyelenggaraannya yang penuh kasih. Perasaan-perasaan gelisah manusiawi, tetapi jangan tinggal dalam perasaan itu. Percayakan apa yang Tuhan Yesus telah janjikan kepada kita. Mungkin kegelisahanmu tidak hilang, mungkin masalahmu tidak langsung selesai, mungkin bebanmu tidak langsung terasa ringan, tapi mendapatkan kekuatan dari Tuhan membuat kita mampu melewati segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas peneguhan-Mu untuk iman kami. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami seringkali gelisah. Kami seringkali bimbang dan ragu. Kami seringkali cemas. Berikanlah kami rahmat-Mu agar kami sanggup melihat jalan yang Engkau tunjukkan menuju hidup kekal. Sehingga kami dapat mengikuti Engkau dengan penuh iman tanpa bimbang dan ragu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.